Nama saya Agis dari Japanka dengan NIM A1J224009. Saya Tira Yulianti dengan NIM A1J2240552. Nah, di sini tujuan kami membuat video ini untuk membuat tugas tengah semester psikolinguistik yang diampu oleh Ibu Siti Fitriah. Nah, tugasnya apa tuh, Tira? Nah, jadi di sini kami akan menjelaskan apa sih itu proses decoding dan encoding. Nah, simak penjelasannya ke video selanjutnya ya, guys. Bye-bye. Hai guys, jadi di sini kami akan menjelaskan apa itu decoding dan encoding. Nah, jadi proses encoding, jadi gini, proses encoding itu adalah langkah pertama waktu kita mau berkomunikasi dengan orang lain. Nah, di tahap ini, si pengirim pesan alias kita itu mengubah pikiran, perasaan, atau ide jadi bentuk yang bisa dimengerti orang lain. Misalnya lewat kata-kata, nada bicara, gerakan tangan, atau ekspresi wajah. Nah, contohnya kalau kamu lagi senang dan kamu mau kasih tahu teman kamu bisa bilang dengan nada ceria. Kayak misalnya, aku seneng banget hari ini gitu, kayak. Nah, dari situ tuh kita tuh bisa melakukan proses encoding. Nah, kamu ubah perasaan senangmu itu jadi bentuk bahasa dan ekspresi yang bisa dimengerti sama temenmu. Nah, jadi menurut Jerman itu proses encoding itu punya 3 tahap level. Yang pertama itu ada level linguistik atau disebut juga dengan bahasa. Nah, di tahap ini kamu tuh mikir dulu mau pakai kata-kata apa biar maksudnya itu bisa nyampe dengan jelas. Misalnya kayak kamu mau bilang kamu lapar, terus kamu bisa pilih kalimat aku lapar banget. Nah dari situ jadi tuh pemilihan kata kayak gitu termasuk proses linguistik. Nah, yang kedua itu ada level psikologis, itu biasa disebut dengan emosi dan niat. Nah, setelah itu kamu itu menghilangkan nada bicara dan ekspresi sesuatu perasaanmu. Kalau kamu beneran lapar, mungkin kamu ngomongnya agak ngeluh, kayak aduh aku lapar banget nih gitu. Tapi kalau cuma bercanda, nadanya bisa lebih santai. Jadi di tahap ini pesannya kamu dipengaruhi sama perasaan di niat dan niatmu. Nah, yang ketiga itu ada level akuistik atau suara. Terakhir kamu mengeluarkan suara buat nyampein pesan tadi. Suaranya itu keluar, getaran vokal terjadi, dan pesanmu akhirnya bisa didengar oleh orang lain. Nah, Jerman itu menekankan bahwa ngomong itu bukan cuma urusan milih kata, tapi juga koordinasi antara pikiran, perasaan, dan kayak ekspresi tubuh gitu loh. Nah, jadi kalau itu kegiatan yang kompleks banget. Nah, menurut Noam Chomsky juga, proses encoding juga punya 3 tahap nih guys, tapi lebih fokus ke struktur bahasa. Nah, yang pertama itu ada level semantik. Di tahap ini tuh kamu itu bisa nentuin dulu mau makna atau ide yang mau kamu sampaikan. Misalnya kamu mikir, aku pengen bilang kalau aku lapar. Nah, terus yang kedua itu ada level sintaksisnya. Setelah tahu maknanya, kamu itu nyusun kalimatnya sesuai aturan bahasa. Misalnya kamu mikir gimana ya cara ngomong yang benar, dan akhirnya kamu bilang aku lapar banget, bukan lapar aku banget gitu. Terus yang ketiga itu ada level fonologi atau disebut juga dengan bunyi. Nah, tahap terakhir ini kamu ubah kalimat jadi suara yang bisa didengar. Di sini kamu ngatur intonasi, tekanan biar bisa didengar gitu loh, dengan nada bicara agar orang lain paham maksudmu. Misalnya kalau kamu lagi ngomong aku lapar banget, terus dengan nada tinggi, orang bakal tahu kamu beneran lapar gitu. Nah, jadi kesimpulan sederhananya itu baik Jerman maupun Chomsky sama-sama bilang kalau encoding atau encoding itu proses berpikir dan berbahasa yang terhubung. Tapi kalau Jerman ini lebih fokusnya ke bagaimana pesan itu diungkapkan lewat emosi dan suara. Kalau menurut Chomsky itu lebih fokus ke struktur bahasa di dalam pikirannya. Intinya encoding, cara kita mengubah pikiran jadi kata-kata atau simbol. Nah, kalau berhasil, nah pesan kita bisa ditangkap dengan tepat oleh lawan kita bicara gitu guys. Jadi di sini saya yang akan menjelaskan apa itu proses decoding. Tadi kan kamu udah jelasin ya Tira, kayak
encoding itu proses saat kita mengubah pikiran jadi kata-kata. Nah, maka kebalikannya tuh, decoding itu gimana ya, kayak orang lain menerima dan menafsirkan pesan yang kita kirim gitu. Nah, jadi waktu misalnya nih kayak kita ngomong ke teman kita kayak aku lapar banget nih gitu. Nah, proses encoding itu terjadi tuh di kita atau di pengirim gitu. Ketika teman kita tuh dengar kalimat itu dan paham maksud kita, misalnya kayak dia ngerti tuh kalau misalnya kita tuh butuh makan, berarti dia sedang mengeluarkan decoding. Nah, menurut Jerman itu ada juga tiga levelnya, tiga level menurut Jerman. Yang pertama itu level akustik atau mendengar bunyi. Nah, di tahap pertama itu kita sebagai penerima atau decoder mendengar suara atau bunyi dari pesan yang dikirim. Misalnya, telinga teman kamu nangkap bunyinya, aku lapar banget nih. Nah, itu tahap awal decoding. Nah, yang kedua, itu juga ada tahap level psikologis. Level psikologis itu menangkap emosi yang dimaksud gitu. Setelah ngedenger bunyinya, dia mulai ngerasain tuh nada suara dan ekspresi kita saat kita ngeluarin kata-kata itu. Apakah kita ngomong dengan nada serius, bercanda, atau yang benar-benar kelaparan gitu. Nah, di sini juga tuh dia mulai memahami perasaan dan niat kita dari cara kita ngomong. Nah, gitu. Nah, yang ketiga itu level linguistik. Ada namanya level linguistik. Itu di situ tuh kayak dia menafsirkan kata-kata yang kayak kita menafsirkan kata-kata kayak kata lapar dengan nada yang kita buat itu diolah jadi makna yang utuh di kepala dia, kayak oh dia lagi beneran lapar ternyata gitu. Nah di tahap inilah kayak dia bener-bener ngerti apa yang kita mau gitu. Nah, Jerman tuh pernah bilang kalau decoding ini tuh bukan hal pasif kayak cuman mendengar aja, tapi aktif banget gitu. Kayak orang yang menerima pesan tuh perlu fokus, mikir, dan paham konteksnya itu apa yang kita omongin. Karena tiap orang kan bisa menafsirkan pesan yang berbeda tergantung pengalaman dan cara berpikirnya. Nah, selain Jerman, Noam Chomsky juga bikin itu 3 tahap. Yang pertama itu level fonologi. Kayak dimana kayak tahap pertama tadi kayak penerima tuh nangkep bunyi dulu apa yang kita omongin. Nah, yang kedua itu ada level sintaksis. Nah, di level ini tuh baru penerima tuh mulai paham struktur bahasanya, kayak urutan kata, terus pola kalimatnya. Misalnya kayak dia tahu aku lapar banget nih. Nah, itu kan subjek, predikat, dan keterangan kan adanya. Nah, terus yang terakhir itu ada level semantik. Nah, di level semantik ini penerima tuh kayak mereka tuh menghubungkan kalimat itu dengan makna dan konteksnya. Kayak misalnya dia tahu kalau kita lapar bukan karena aku sakit, tapi ya karena udah waktunya makan aja gitu. Nah, Noam Chomsky itu melihat decoding ini tuh lebih ke arah logika dan sistem bahasa yang jadi kayak proses berpikir di kepala yang runtut dari bunyi, struktur, dan terakhir itu ya itu tadi makna. Terus kalau menurut Wilbur Scrum itu suksesnya proses decoding sendiri itu tergantung kesamaan pengalaman antara pengirim dan penerima. Nah, contohnya tuh ada tuh kayak kalau misalnya kita bilang kayak aku lagi blank banget nih ke teman kita yang ngerti bahasa gaul, kan blank itu bahasa gaul ya. Nah, itu tuh dia bisa langsung paham apa yang kita mau omongin gitu, apa yang kita maksud. Kayak ya kita lagi nggak fokus. Tapi kalau misalnya kita ngomong sama teman kita yang nggak ngerti bahasa gaul, yang nggak ngerti apa itu blank, nah itu dia bisa jadi bingung. Nah, jadi kalau misalnya pengalaman atau latar belakangnya itu mirip, komunikasi kita tuh jadi lebih gampang gitu. Tapi kalau beda ya itu tadi kayak bisa muncul salah paham gitu. Jadi kesimpulan sederhananya tuh kayak decoding tuh adalah proses saat kita kita tuh penerima dan teman kita tuh sebagai penerima dan memahami pesan. Nggak cuma dengar kata-kata, tapi juga menangkap nada, emosi, dan konteks tadi yang aku bilang. Nah, keberhasilan itu sendiri ada dua hal deh. Yang pertama itu seberapa jelas pesan dikirim atau seberapa jelas kita tuh ngungkapin kalimat ke penerima.
gimana ya, maksudnya tuh kayak encodingnya bagus atau enggak sih gitu. Nah yang kedua, seberapa paham sih penerima itu terhadap bahasa dan situasi yang dipakai, yang kayak tadi aku contohin yang blank itu. Nah jadi kalau misalnya dua-duanya selaras, hasil decodingnya itu jadi pas gitu dengan maksud pengirim, jadi komunikasi berjalan lancar, komunikasi berjalan lancar dan nggak ada salah paham deh gitu, Rir. Iya. Nah, jadi yang tadi tuh sedikit pemaparan proses encoding dan decoding dari kami berdua. Nah, sekarang kami mau masuk ke sesi diskusi nih. Jadi kami akan berdiskusi tentang encoding dan decoding kita. Nah, ada yang mau aku tanyain nih, Tir. Apa tuh? Kayak kenapa sih proses encoding dan decoding ini penting gitu? Kayak kita mau nyampein pesan ke orang lain tuh, nah kenapa tuh jadi penting banget encoding dan decoding? Nah, jadi guys, encoding itu merupakan tahap awal dalam komunikasi. Nah, dimana kita itu mikir dulu apa yang mau kita sampaikan dan mengubahnya tuh jadi bentuk yang bisa dimengerti orang lain, kayak lewat kata-kata, nada ataupun ekspresi. Nah, kalau tahap ini tuh berantakan, pesan yang kita bisa bikin orang itu jadi salah paham. Makanya penting banget buat milih kata dan cara ngomong yang pas biar maksud kita tuh nyampe dengan jelas. Misalnya kalau mau minta tolong, nah ngomong dong dengan nada yang sopan biar orang lain tuh paham maksud dan tujuannya. iya, maksudnya biar nggak orangnya itu nggak tersinggung juga. Nah, jadi tuh intinya itu encoding itu jembatan antara pikiran kita dengan orang lain. Nah, kalau jembatannya kuat dan jelas, komunikasinya itu jadi lancar. Iya. Jadi kayak emang kita tuh harus ngerti konteksnya, terus kayak sebagai pengirim kita juga harus bisa pinter gitu dalam milih kata-katanya kan, biar kayak sama-sama paham, biar sama-sama ngerti gitu. Gitu. Paham. Iya. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Sejauh ini sih nggak ada ya. Coba deh, kira ada yang mau ditanyain nggak? Bentar ya, pikir dulu. Oke deh, aku nanya ya. Guys, kenapa proses encoding itu sama decoding itu penting buat dipelajari psikolinguistik itu? Karena kita lagi belajar psikolinguistik ya. Nah, jadi gini Tir, encoding dan decoding itu tuh dua proses yang penting yang tadi kayak kamu bilang kan, kayak itu tuh proses yang utama banget dalam komunikasi. Dan itu dua-duanya itu punya peran penting pastinya buat dipahami di bidang psikolinguistik. Kan psikolinguistik itu sendiri tuh kayak kita tuh ngepelajarin hubungan antar bahasa dan pikiran manusia. Nah, jadi tuh lewat dua proses ini, kayak ini nih salah satu jembatan juga gitu, kayak gimana kita bisa ngerti gimana otak kita bekerja waktu ngomong, terus dengar dan mahamin bahasa orang lain. Kayak waktu kita melakukan encoding itu sebenarnya otak kita tuh lagi kerja keras gitu loh, kayak buat ngubah ide, pikiran atau perasaan jadi kata-kata yang bisa mungkin dipahami orang lain gitu. Nah, sedangkan decoding itu kayak proses waktu kamu, misalnya waktu Tira lagi dengar orang lain tuh ngomong, terus kayak Tira mikir maksudnya tuh apa sih yang dia omongin tuh gitu. Nah, di situ tuh otak Tira lagi kerja buat ngertiin apa sih yang aku lagi ngomongin gitu. Nah, kenapa dua proses ini tuh penting? Karena dari sini tuh kita tuh bisa paham bahwa komunikasi itu bukan cuma soal ngomong dan dengar, tapi ada proses mental yang rumit di baliknya. Kayak otak manusia tuh ternyata punya loh kayak sistem canggih buat ngatur bahasa dan milih kata. Selain itu juga dengan paham encoding dan decoding, kita tuh juga jadi tahu kadang tuh kita tuh terjadi salah paham kan dalam komunikasi. Nah, misalnya kayak kamu ngomong apa, aku ngomong apa, kamu ngertinya apa. Nah, kayak gitu. Jadi singkatnya tuh udah belajar encoding dan decoding tuh penting banget di psikolinguistik. Itu kayak belajar mesin di balik bahasa lah gitu. Jadi kayak dengan belajar encoding dan decoding tuh kita tuh bisa jadi lebih peka sama apa yang lawan bicara kita omongin. Gitu ya.
jadi biar kita tuh nggak salah paham gitu ya. Iya benar. Jadi kayak sama-sama ngerti lah gitu. Frekuensi gitu ya. Iya. Dan aku mau nanya deh satu lagi nih. Iya, apa tuh? Nah, menurut kamu ya Tir, apa yang bikin nih kita komunikasi nih Iya. itu jadi lebih berhasil, lebih kata kamu tadi sefrekuensi lah gitu. Iya. Itu gimana menurut kamu? Kalau menurut aku ya, nah komunikasi itu dibilang berhasil itu kalau pesan yang kita kirim bisa dipahami orang lain sesuai dengan maksud kita, artinya pengirim nyusun pesannya itu dengan jelas, nah atau disebut juga encodingnya itu bagus, nah gitu. Nah jadi si penerima itu decoding itu maknanya yang dipahami itu jadi lebih penting gitu apa yang disampaikan. Nah kalau dua-duanya sejalan, komunikasi berjalan lancar tanpa salah paham. Tapi kalau latar belakang atau cara berpikirnya beda, kan pesannya bisa melenceng. Nah jadi komunikasi yang berhasil itu kayak main oper bola gitu, kayak pengirimnya harus ngoper dengan benar dan penerimanya juga harus siap nangkep dengan baik gitu loh. Paham. Gitu, guys. Jadi kayak ya tadi lah, kayak jadinya kayak tukar pikiran aja gitu biar sama-sama paham kan. Iya paham. Ada nih satu pertanyaan lagi nih, terakhir. Nah, boleh. Nah, jadi itu jika seseorang berbicara ngegunain bahasa gaul atau istilah teknis pada orang yang nggak begitu akrab dengan istilah tersebut, nah proses komunikasi bisa gagal dari sisi psikolinguistik. Nah, kegagalan ini nih termasuk kesalahan pada tahap encoding atau decoding sih, guys? Aku agak kurang paham gitu loh. Bisa nggak sih tolong menjelaskan? Paham, aku paham pertanyaan kamu. Jadi kayak kalau misalnya kita lihat dari sudut psikolinguistik, kalau komunikasi gagal karena seseorang ngomong pakai bahasa gaul, kayak misalnya aku ngomong pakai bahasa gaul dan kamu nggak paham kayak gitu kan misalnya. Nah, sebenarnya salahnya itu ada di tahap encoding. Jadi si pembicara atau aku itu salah waktu dalam penyusunan kata-kata, itu yang bikin kamu nggak paham. Harusnya pas mau ngomong aku tuh bisa nyesuaiin. Kalau misalnya kamu nggak paham ya udah berarti aku nggak bisa pakai bahasa gaul gitu. Misalnya nih kalau misalnya aku ngomong sama kamu pakai bahasa gaul yang kayak asal ngomong kayak hai ngap gitu, kamu kan nggak, misalnya kamu nggak paham nih ngapnya apa sih gitu. Itu kan jadi salah paham ya. Kita berduanya harusnya tuh aku tuh bilang hai bang gitu kan. Ngap itu apa ya namanya, kayak plesetan dari bank gitu kan. Terus kayak misalnya juga aku bilang flexing, terus kamu nggak ngerti flexing itu apa. Terus atau istilah ribet kayak morfem bebas misalnya, itu kayak kata-kata itu kan nggak semua orang paham. Nah jadi waktu di situ aku tuh harus menyesuaikan bahasa gitu. Pesan yang aku kirim tuh jadi nggak nyampe dengan baik dan benar di kamunya, meskipun kamu yang denger tuh udah berusaha nangkep kayak aduh apa sih yang Agis ngomongin ini, apa sih yang Agis ngomongin gitu. Jadi kayak jadi aku tuh harus nyusun kata-kata dengan sebaik mungkin agar ya itu biar nggak ada kesalahan, biar nggak ada kegagalan. Jadi intinya kalau mau komunikasi dengan lancar, kita tuh harus sama-sama pintar milih kata-kata dan harus mikir juga nih kita lagi ngomong sama siapa, biar kita jadi paham apa yang harus kita keluarin kata-katanya gitu. Ya, jadi itu sih seru ya diskusi kita hari ini tuh. Emang kayaknya encoding dan decoding tuh penting banget. Jadi udah. Nah, itu tadi penjelasan encoding dan decoding dari kami berdua. Dan semoga penjelasan kami berdua tadi bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Kami pamit undur diri. Bye-bye!